Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Muhammad Ramdan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang saya teliti yang berjudul Pengaruh dan Tanggapan Mahasiswa Terhadap Maraknya Kasus Bullying di Indonesia. Apa itu bullying? Bullying sering dikenal dengan istilah pemalakan, pengucilan, serta intimidasi. Bullying merupakan perilaku dengan karakteristik melakukan tindakan yang merugikan orang lain secara sadar dan dilakukan secara berulang-ulang dengan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis. Perilaku ini meliputi tindakan secara fisik seperti menendang, menggigit, dan secara verbal seperti menyebarkan isu dan melalui perangkat elektronik atau disebut dengan cyberbullying. Bullying dapat dikategorikan ke dalam 6 kelompok. Yang pertama yaitu kontak fisik langsung, seperti tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, dan sebagainya. Yang kedua, kontak verbal langsung. Tindakan seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi nama panggilan, sarkasme, merendahkan orang lain, mencela atau mengejek orang lain, mengintimidasi, memaki, dan sebagainya. Dan yang ketiga, perilaku non-verbal langsung, seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying atau verbal. Yang keempat, perilaku non-verbal tidak langsung, seperti tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan orang lain sehingga menyebabkan keretakan pada persahabatan tersebut, sengaja mengucilkan atau mengabaikan orang lain, dan mengirim surat kaleng. Yang kelima, cyberbullying atau tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat sosial media. Dan yang keenam, pelecehan sosial. Kadang, tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Tentu saja, perilaku bullying pasti memiliki dampak terhadap korban, diantaranya berdampak kepada kesehatan. Korban bullying bisa terganggu mentalnya, mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, rasa marah yang meluap-luap, dan keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Bahkan bisa terjerumus ke dalam obat-obatan yang terlarang. Bullying juga berdampak terhadap pendidikan. Korban bullying cenderung tidak semangat untuk berangkat ke sekolah yang mengakibatkan menurunnya prestasi belajar. Bullying juga berdampak terhadap aktivitas sosial. Korban bullying cenderung menarik diri dari lingkungan sosial sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, yang menyebabkan bisa melakukan balas dendam atau korban bullying tersebut bisa berubah menjadi pelaku pembulian. Apa sih upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying? Yaitu yang pertama, bisa menunjukkan dengan prestasi. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri kita. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Yang keenam, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Dan yang ketujuh, bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini, saya merumuskan suatu masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh yang diberikan mahasiswa terkait maraknya kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana tanggapan mahasiswa Unisba terkait bullying yang terjadi di Indonesia. Tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh atau tindakan yang dilakukan mahasiswa terkait kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui tanggapan mahasiswa Unisba mengenai perilaku bullying. Apa sih manfaat yang dapat kita terima? Manfaat yang pertama yaitu manfaat secara teoritis.
Manfaat teoritis yang ingin saya capai dalam penelitian ini adalah dapat diharapkan memberikan masukan bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang belum paham apa yang dimaksud dengan bullying. Yang kedua, manfaat secara praktis. Untuk memberikan informasi bahwa tindakan bullying sekecil apapun mampu menimbulkan dampak negatif bagi korban maupun pelakunya. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan introspeksi bagi orang tua dalam mendidik anaknya dan menjadi masukan kepada orang tua agar dapat menerapkan pola asuh yang baik bagi anak-anaknya, sehingga dapat menjadikan anak-anaknya selalu dapat berempati terhadap lingkungan. Tidak hanya bagi orang tua dalam mendidik anaknya, penelitian ini juga diharapkan mampu menyadarkan orang-orang dewasa yang masih sering melakukan tindakan bullying kepada temannya agar tidak melakukan tindakan tersebut. Apa sih peran yang dilakukan mahasiswa dalam menangani bullying tersebut? Mahasiswa berperan dalam mengajak untuk tidak melakukan tindakan bullying, yaitu dengan membuat seminar. Misalnya seminar yang diadakan oleh Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia, yang tentunya mendapat respon positif dari masyarakat, yang diharapkan masyarakat lebih mengetahui tentang apa itu bullying dan lebih was-was mengenai hal-hal yang terjadi terkait pembulian. Apa sih tanggapan mahasiswa Unisba terkait pembulian? Berdasarkan data yang sudah saya kumpulkan dari sebagian mahasiswa Unisba, mereka menunjukkan kepedulian terhadap korban. Dari pertanyaan yang saya ajukan, yaitu bagaimana tanggapan mereka jika melihat orang yang sedang membuli, dan kebanyakan dari mereka menanggapi dengan positif. Di antaranya, ada yang merasa kasihan dengan si korban, ada juga yang merasa kesal dengan si pelaku, ada juga yang ingin memisahkan pembulian tersebut, ada juga yang ingin menegur si pelaku, bahkan ada yang berusaha untuk ingin melindungi korban pembulian tersebut. Dan yang terakhir, ada yang ingin memberikan nasihat kepada si pelaku untuk tidak melakukan bullying lagi. Menurut sebagian mahasiswa Unisba, berikut merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani perilaku bullying. Yang pertama, menjalin pertemanan yang baik. Yang kedua, memberikan arahan kepada si pelaku bullying. Yang ketiga, melakukan perlawanan balik agar pelaku merasa takut. Yang keempat, membuat webinar edukasi tentang pembulian. Yang kelima, membuat edukasi terhadap anak sekolah maupun luar sekolah. Yang keenam, introspeksi diri mulai dari diri masing-masing dengan tidak merasa tinggi dan merendahkan orang lain. Lalu saling mengingatkan kepada teman dan orang-orang di sekitar bahwa dampak dari pembulian akan sangat fatal terhadap fisik, terutama psikis korban. Jika memang korban melakukan kesalahan, lebih baik ditegur atau diberitahu. Dan yang ketujuh, menghukum orang-orang yang menjadi pelaku pembulian. Tentu saja, perilaku bullying sangat dilarang oleh Allah karena bisa merugikan korban dan membuat korban depresi. Dan tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Tercantum dalam Quran surat Al-Jazaalah
yang artinya maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kesimpulan, bullying adalah penggunaan agresi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental, yang dilakukan berulang-ulang. Perilaku bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal, serta emosional atau psikologis. Bullying merupakan tindakan negatif yang sangat merugikan bagi korbannya. Dalam hal ini, korban bullying tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya karena mereka lemah secara fisik ataupun mental. Dampak bullying bisa membuat korbannya sangat tertekan hingga merasa tidak percaya diri, stres, terkucilkan, takut, trauma, menurunnya prestasi di sekolah, menurunnya pola belajar. Interaksi korban dengan teman-teman di sekitarnya bahkan bisa membuat korban melakukan perilaku menyimpang untuk menghindari tindakan bullying. Peran mahasiswa sangatlah penting dalam edukasi untuk penanganan bullying yang terjadi. Mahasiswa diharapkan untuk menjadi bagian dari masyarakat dan memberikan arahan kepada masyarakat bahwa perilaku bullying itu sangat merugikan bagi korban dan berakibat fatal. Dan yang terakhir, saran. Sudah kewajiban kita sebagai manusia untuk berbuat baik terhadap sesama. Seperti sudah dijelaskan dalam ayat di atas mengenai berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala dan juga rezeki yang menimpa dengan banyak kepada orang yang berbuat kebaikan. Dan terhindar juga dari dosa dan juga api neraka. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, niscaya orang tersebut akan berbuat hal yang sama kepada kita. Dan berbuat baik juga bisa menghindarkan kita dari tindakan pembulian. Karena dengan berperilaku baik hati, kita akan tenang dan mempunyai circle pertemanan yang sehat. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.